masalah manusia yang terdalam itu. In their heart. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Dari sini keluar benci, dari sini keluar korupsi, dari sini keluar cerai, dari sini keluar zina, dari sini keluar selingkuh. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut orang itu yang menajiskan, karena apapun yang masuk ke perut besok akan keluar di toilet semua. Tapi apa yang keluar dari hatinya itu yang menajiskan dia. Bersyafaat di hadapan Tuhan. Biarkan hari ini ibadah didedikasi menjadi ibadah doa ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua. God bless you. Silakan duduk kembali. MSP segera turut membantu, doakan kita bisa bergerak cepat. Dan kalau kita terbeban untuk terlibat, bisa memberikan sumbangan lebih baik dalam bentuk dana daripada barang. Karena barang untuk dari sini ke sana, perjalanan terlalu panjang dan tentunya dampak gempa, akses-akses jauh lebih sulit lagi untuk mencapai tempat-tempat itu. Nanti kita belikan dari kota-kota terdekat di mana ada gereja kita. Kita ada gereja di NTT, Kupang, saya baru minggu lalu di sana. Di Soe juga ada, di beberapa tempat juga ada ceki-ceki kita. Nanti kita akan kerahkan bersama dengan MSP. Dengan sebuah dana yang diberikan sebagai bala bantuan, kita jadikan barang-barang yang paling mendesak mereka perlukan. Kita berikan itu ya. Nantikan nanti report-report selanjutnya dari MSP. Apa kabar semua? Luar biasa ya, puji Tuhan. Saya lihat di sini ada yang pakai baju merah putih segala. Wah, luar biasa, niat sekali jemaat, puji Tuhan. Kita cinta bangsa Indonesia dalam segala kelebihan maupun kekurangannya. Saya cetuskan hari ini menjadi kebaktian doa. 5 kali ibadah, saya kasih tema besarnya, kenapa doakan bangsa dan negara. Hari-hari ini banyak orang yang negatif, dan mereka berhak berkeluh kesah. Karena memang banyak sekali cacat celah, banyak kekurangan. Tidak dipungkiri, dosa negeri ini banyak sekali di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan itu Maha Kasih, makanya berdirilah gereja. Karena gereja adalah orang itu yang berdiri antara Allah dan manusia. Kita bukan perantara, kita bukan juru selamat, tetapi kita berdiri di celah. Seperti kayak jurang gitu, bukan jurang, tapi misalnya seperti ada sebuah tempat, di situ ada celahnya, kita berdiri di sana, kita memegang dari dua sisi. Allah membangkitkan kita hari ini, memanggil kita sebagai gereja perjanjian baru. Salah satu amanat yang Tuhan berikan adalah kita harus menjadi menara doa bagi bangsa kita. Seharian ini saya ingin menjawab pertanyaan kenapa kita harus doakan bangsa dan negara. Nomor 1 tadi di ibadah pertama, jawabannya adalah demi 10 orang benar di dalamnya. Saya bahas dari cerita Abraham ketika bersyafaat untuk Lot. Lot ada di Sodom dan Gomora dan terancam akan dibakar. Tempat itu akan dihukum oleh Tuhan. Tapi karena Abraham bersyafaat, Tuhan bermurah hati. Sodom Gomora tetap hancur lebur. Karena tidak ada 10 orang benar di dalamnya, bayangkan. 10 aja gak ada. Tapi Tuhan tetap selamatkan Lot karena pamannya berdoa. Akhirnya hanya 4 orang yang keluar dari sana. 1 pun jadi tiang garam, itu istri Lot, karena menoleh ke belakang. Doa itu gak pernah sia-sia, sekalipun gak dapat angka 10 sesuai negosiasi dan agreement atau kesepakatan dengan Tuhan. Namun Tuhan tetap selamatkan Lot dan kedua putrinya. Istrinya menjadi tiang garam. Harusnya yang selamat 4. Atau lebih dari itu mungkin menantunya. Tetapi karena mereka tidak mau. Demi 10 orang benar di dalamnya. Sadarkah keberadaan orang benar di sebuah bangsa itu berpengaruh untuk Tuhan? Dan itu bisa bukan membuat
mengubah keputusan Allah ya, karena Sodom Gomora juga terbakar. Tuhan tidak pelin-pelan, kalau Tuhan bilang aku akan hancurkan, pertama Abraham minta 50, 45, turun lagi 40, 30, 20, 10. Kalau nggak ada, hukuman berlaku. Hukuman berlaku. Tetapi keberadaan Lot dan Abraham seolah-olah bisa menciptakan suatu cerita yang harusnya nggak ada. Lot diselamatkan karena doa. Di sebuah kota kalau ada 10 orang aja benar, bisa beda nasib kota itu kalau kita berdoa. Jadi saya jelaskan demi 10 orang yang benar yang ada di dalamnya, kita patut mendoakan sebuah tempat. Misalnya kalau terjadi gempa di mana anak Anda sekolah di sana, tidakkah Anda akan mendoakan seluruh kota itu demi anak Anda? Misalnya kalau kita orang tua kita tinggal di sebuah pulau, lalu pulau itu terjadi tsunami, tidakkah kita akan mendoakan seluruh pulau itu karena papa mama? Tuhan juga suruh kita berdoa demi 10 orang benar yang ada di sebuah negara. Ini saya jelaskan fungsi doa. Lalu sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu kalau kita berdoa untuk lingkungan yang damai, ekonomi yang diberkati. Bukankah kalau itu terjadi, kita sendiri juga akan kena dampak? Tahukah kalau kita nggak berdoa, kita sendiri yang menuainya. Tapi kalau kita berdoa syafaat, kita juga yang akan menuai hasilnya. Meskipun yang kita doakan bukan melulu diri sendiri, kita doakan bagi negeri. Tetapi waktu negeri diberkati, bukankah penduduknya juga kena berkat? Bukankah Anda penduduknya? Kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Makanya itu kalau kita doa, sungguh-sungguhlah. Doakan bagi bangsa dan negara. Kalau bukan gereja, siapa lagi? Kebaktian 3 kita harus berdoa untuk bangsa negara agar kita dapat hidup tenang dan tentram dan agar Injil diberitakan. Kita doa supaya shalom itu terjadi. Dan damai itu bukan soal keadaan, karena keadaan pasti selalu silih berganti, masalah itu datang lagi. Tenang dan tentram di sini bicara tentang rencana Tuhan terjadi. Kalau kita berdoa, Tuhan itu bisa memakai segala keadaan untuk mendatangkan rencananya. Jadi gak tentu kalau kita doa keadaannya langsung berubah. Tapi tiba-tiba ada rencana Allah dalam keadaan tersebut. Doa itu mengundang dimensi kerajaan Allah. Termasuk jikalau ada kebijakan yang tidak baik, bisakah Allah memakai itu untuk memberkati umatnya? Bisa. Bisakah Allah memakai kondisi yang tidak kondusif untuk mendatangkan kebaikan? Bisa. Di mana ada doa, di situ ada campur tangan Allah. Despite the circumstances, bahasa Inggrisnya. Tak peduli apapun keadaannya. Nah, kalau kita di dalam negara yang baik-baik saja, lalu kebijakannya baik semua, ya kita bisa berkata puji Tuhan. Gimana kalau sebaliknya, negara tidak baik-baik, kebijakan juga tidak baik misalnya. Apakah Tuhan bisa bekerja? Jangan patah hati, jangan patah semangat, jangan putus asa. Doa, karena waktu kita doa, Tuhan akan bekerja sama dalam keadaan-keadaan yang kurang baik itu mendatangkan kebaikan gara-gara doa kita. Nah, kita nggak mengerti itu kadang-kadang. Kadang-kadang kita merasa, ngapain gua doa? Percuma didoakan juga nggak berubah. Apalagi kalau orang hari-hari ini matanya nggak tertuju ke Tuhan. Lebih dipengaruhi dengan media. Jadi kita melihat begitu pun kita bisa pesimis. Orang-orang yang bisa terus-menerus bukan diisi dengan firman tetapi opini, lama-lama hatinya pun jadi pahit. Lama-lama dia jadi gentar. Lama-lama tidak punya pengharapan. Justru ya, kalau satu bangsa itu sakit, malah justru butuh didoakan. Bukankah orang sakit yang butuh dokter? Jangan berkata percuma saya doa juga begini. Tak ada orang yang berkata aku tambah lihat keadaan tambah muak. Bukannya justru kamu jangan ikut-ikut sakit. Kenapa tiba-tiba jadi mual? Kalau ada orang sakit, sembuhkan.
Itulah peran, itulah tanggung jawab kita orang benar untuk berdoa syafaat bagi negeri. Negara dan bangsa kita butuh orang sehat lebih banyak lagi, bukan orang sakit. Orang sakit sudah banyak. Jadilah sehat Bapak Ibu Saudaraku. Jadilah sehat hai gereja Tuhan. Berdoalah agar tentram dan ketentraman dan ketenangan, kesalehan dan kehormatan kita alami di negeri. Kenapa kita doa? Karena rumahku akan disebut rumah doa. Peruntukannya gereja itu bukan di hadapan pemerintah, tapi di hadapan kerajaan sorga adalah untuk berdoa. Rumahku disebut rumah doa bagi bangsa-bangsa, apalagi bagi bangsa sendiri. Dan bagi orang Indonesia yang diaspora, yang tinggal di luar negeri, berarti double blessing. Satu, dia akan doakan tanah airnya. Jangan pernah lupa asal-usulnya. Dua, dia harus doakan negara atau kota penempatannya sekarang. Kalau dia sekarang ada misalnya tinggal di Hong Kong. Kalau misalnya dia tinggal di Malaysia, ya dia doakan negeri jiran. Dia doakan negara di mana dia berada. Double blessing. Tapi Tuhan suruh kita untuk berpartisipasi dalam rencana Allah atas sebuah bangsa. Jangan jadi penonton belaka. Rumahku disebut rumah doa itu, pertama rumah doa adalah you and me. Anda dan saya, kehidupan doa kita. Rumah doa itu juga gedungnya. Gereja itu tempat kita itu sembahyang doa bagi negara. Sebab kalau gereja silent, diam, akan ada silent, akan ada hening cipta di sorga. Enggak terjadi apa-apa di bumi. Nah kalau kita diam, siapa yang berdoa? Kalau gereja tidak berdoa bagi bangsa negara, siapa yang berdoa? Apa kita serahkan kepada kepercayaan lain sedangkan kita percaya? Sebagai orang percaya bahwa hanya doa yang dipanjatkan dalam nama Yesus dan hanya doa yang dipanjatkan sesuai firman yaitu Alkitab yang didengar Bapa. Kalau gereja nggak doa, pertanyaan saya, siapa yang doakan? Loh kan orang bisa doa menurut kepercayaan masing-masing. Berarti Anda dan saya percaya dong. Nggak melalui Yesus juga bisa sampai ke Bapa dong. Nah gitu kenapa kita jadi orang Kristen? Kekristenan itu bukan religion, bukan agama. Kekristenan itu adalah jalan keselamatan. Dan kita tahu jalannya hanya satu. Jesus only. Orang mau bilang kita berpikiran picik lah, sempit lah, terserah. Tapi itu keyakinan kita. Yohanes 14 berkata tidak ada jalan kepada Bapa kecuali melalui saya. Gak seorang pun dapat datang pada Bapa kecuali melalui aku. Yohanes 15 berkata, kalau kamu tinggal dalam firmanku, firmanku tinggal dalam kamu, doalah minta apa saja. Minta sesuai firman maksudnya, diberikan kepadamu. Kan kita tahu sebagai orang percaya, banyak ada satu jalan. Kalau gereja tidak mendoakan negara, tidak ada yang mendoakan negara itu. Sedangkan saya ajarkan tadi di semua ibadah, yang berujung semuanya nanti kita berdoa, saya ajarkan apapun juga yang tidak kau doakan, sudah kau serahkan ke setan. Hah? Kok bisa? Iya, karena setan itu gak sopan. Apa yang tidak kau klaim untuk Tuhan, setan akan mengklaimnya. Jangan-jangan hari ini banyak hal-hal yang kita alami, introspeksi ya, bukan tuduhan. Jangan-jangan karena kita 10 tahun ini lengah, tidak pernah mendoakan negara. Kita hanya mengkritiknya saja. Mengkritik boleh apalagi kalau kita berwenang atau kita ditaruh di posisi strategis untuk mengubah sesuatu dan by all means kritiklah secara konstruktif. Tapi kita dipanggil untuk mendoakan. Jangan-jangan karena gereja 10 tahun ini kita ini banyak mendoakan hanya kebutuhan kita. Makanya kita kecolongan banyak kan di bangsa dan negara. Karena kalau bukan kita yang doa, Anda mau serahkan pada umat kepercayaan lain. Berarti Anda dan saya percaya dong, ada jalan lain. Gak ada seorang pun datang pada Bapa kecuali melalui aku. Itu bukan hanya untuk orang yang mau masuk ke sorga, tapi juga untuk apapun yang masuk ke sorga. Termasuk doa-doamu. Doa itu kan bukan, doa itu ada orang kalau doa itu gaya pengumuman. Tuhan kami berdoa supaya acara nanti besok pukul 7 di ruang 106. Supaya diberkati dan supaya pembicara yang sudah disiapkan dari sini namanya adalah segini. Jadi doanya dia tidak maksudkan untuk masuk ke sorga, tapi masuk ke telinga. Saya gak peduli. Doa saya itu, waktu kita makanya itu nanti setelah ini ibadah nih, waktu kita di akhir ibadah, waktu kita berdoa sama-sama, nanti saya akan minta departemen doa.
Ketua Departemen Doa untuk memimpin kita dalam kategori-kategori doa. Di antaranya adalah mendoakan keamanan bangsa, pemerintah supaya ada rasa takut akan Allah, supaya Tuhan campur tangan lah di dalam pemerintahan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menurunkan, Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang merendahkan. Urusan Tuhan, doa kita hanya doa dalam kata-kata yang kita mengerti. Dan kita juga doa dalam bahasa roh, dalam segala misteri, karena ada banyak hal yang waktu didoakan tidak bisa disebut, karena kalau kita sebut itu bisa dipolitisasi. Kalau kita sebut itu bisa jadi kontroversi, ada hal tertentu yang tabu untuk kita bicarakan, untuk kita doakan bahkan, karena kita nggak tahu. Di dunia ini banyak sekali dark secrets, banyak sekali rahasia gelap. Makanya itu puji Tuhan kita bisa berbahasa roh waktu berdoa, waktu kita berbahasa lidah, kita berdoa dalam rahasia-rahasia Allah yang dalam keluhan yang tak terucapkan, yang memang tidak boleh diucapkan dalam bahasa manusia saat berdoa. Karena memang tidak untuk kita ketahui. Apalagi untuk masa depan yang kita tidak mengerti. Nanti pada waktu kita doa, akan ada kategori-kategori yang disampaikan. Tentang keamanan, keselamatan, keamanan pemerintahan, tentang ekonomi Indonesia, termasuk pekerjaan jemaat, dan tentang pembangunan rohani terutama supaya terjadi keselamatan, supaya banyak orang bertobat di Indonesia, banyak orang mengenal Tuhan baik rakyat maupun pejabat. Rumahku disebut rumah doa. Itu juga gedungnya, jangan-jangan apa yang kita alami hari ini, atau kita tidak mengalami apa yang seharusnya Tuhan janjikan, maybe mungkin karena memang 10 tahun ini, kita tidak doakan bangsa dan negara kita. Kita lupa kalau kesejahteraan kita, misalnya terpuruk ekonominya, bukankah kita semua kena? Kalau kesejahteraan kita, kekacauannya juga akan melanda kita. Jikalau ada kebijakan yang salah misalnya, bukankah semua rakyat kena? You see, kita lupa, we forget. Ada perkara yang lebih besar yang harus gereja doakan dan umat dan jemaat doakan. Kita doakan yang kecil, kita doakan untuk hidup kita. Malah justru hidup kita nanti ditelan dengan polemik yang besar. Yang besar kita nggak doakan. Jangan-jangan apa yang terjadi hari ini atau apa yang seharusnya terjadi dari Tuhan tidak terjadi atau tidak kejadian mungkin karena 10 tahun ini umat Tuhan tidak sungguh-sungguh serius mendoakan bangsa dan negerinya. Bisa jadi loh ya. Karena kalau kita nggak doa, kita nggak nabur. Kalau kita nggak nabur, kita nggak nuai. Sama dengan kalau hari ini kita ada doa 10 tahun kemudian kita nggak nuai apa-apa. Jangan-jangan ada hal-hal tertentu yang harusnya terjadi dari Tuhan tidak kejadian karena kita antara lupa, lengah, atau meremehkan doa bagi bangsa dan negara 10 tahun terakhir ini. Kita nggak boleh ulangi lagi. Saya nggak akan khotbah gini setiap minggu. Saya memang sengaja ambil momentum 16 Agustus minggu ini sebelum hari kemerdekaan untuk mengingatkan kita, menciptakan awareness atau kesadaran bahwa doa bagi bangsa dan negara itu sangat dinanti-nantikan Tuhan. Loh, kenapa Tuhan gak bisa berkati aja sih tanpa doa kita? Wong kunci sudah diserahkan ke tangan Anda kok. Kunci kerajaan surga. Pakai. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena rumahku akan disebut rumah doa. Kalau gereja gak doa siapa? Kalau gereja gak doa siapa? Kecuali kita percaya bahwa semua jalan menuju ke Tuhan, ya udah, nggak usah gereja aja, kasih yang lain-lainnya juga kesempatan. Kalau kita percaya doa itu, bumi sorga kunci itu pada gereja, then if we don't pray, no one else will. Dan apa yang kita tidak doakan, sudah langsung diklaim setan. Makanya kita kecolongan banyak. Ayo cipta kesadaran. Toh ujungnya Anda dan saya sendiri yang akan merasakan hasil doa kita. Lalu sekarang yang terakhir mempertahankan negeri itu di hadapanku. Saya memang mau kasih review karena di ibadah terakhir ini saya kasih nuggetsnya semua. Saya kasih chicken nuggetnya itu. Nuggetnya semuanya di ibadah terakhir ini saya berikan semuanya supaya Anda menjadi penjaga pewahyuan hari ini. Ibadah terakhir ini yang menjaga dari semua ibadah, semua kebaktian, ya. Yang terakhir sekarang hari yang untuk ibadah ini saja yaitu mempertahankan negeri itu di hadapanku. Kita baca Yesaya 22 ayat 23 sampai 30. Kita lihat dulu sebelum hati Tuhan, kita lihat apa yang Tuhan ketahui tentang dosa, kerusakan, dan ketidakadilan yang terjadi di sebuah negeri.
Dalam hal ini terjadi di Israel, nggak ada bedanya. Ini terjadi juga di Indonesia, terjadi di mana-mana. Kita lihat ayat 23, Yehezkiel 22. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, Tuhan bicara sama Yehezkiel sang nabi di Yerusalem itu. Dari Yerusalem itu. Katakanlah kepadanya, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman. Tuhan bilang sama Yehezkiel, katakanlah kepada umat Tuhan, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan. When you don't pray, there is no spiritual rain. Di tempat di mana kita tidak berdoa dan mendoakannya, di situ tidak ada turun hujan. Hujan ini nggak tentu bicara hujan sungguhan. Di beberapa tempat butuh hujan secara fisik. Karena zaman agrikultur, zaman pertanian dulu itu belum ada teknologi, mereka bergantung penuh pada Sang Maha Kuasa untuk menghujani tanamannya. Bukan hanya Tuhan tidak memberkati panen mereka, tapi lebih dari itu, tidak ada sesuatu yang Tuhan turunkan dari sorga. Sorga seperti tingkap yang tertutup. Seperti ada sesuatu yang mampet, berkat itu nggak didapat. Berkat saya nggak maksudkan materi. Saya maksudkan pertama-tama secara rohani. There is no spiritual blessing if we don't pray. Jangan kita marah sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan itu kok nggak berkati ya berkatilah. Kalau Tuhan kasih ya kasih, enggak ya enggak. Nggak bisa gitu. Itu kita melempar responsibility atau melempar tanggung jawab karena firman Tuhan berkata, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Dan di situ berdiri gereja Tuhan, alam maut tak menguasainya. Di atas batu karang yang teguh, ini bicara tentang otoritas gereja perjanjian baru. There is no spiritual rain. Kita lihat sekarang ya, ayat 25. Yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam masanya, manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas, janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengahnya. Segala macam dosa pun masuk. Sebenarnya masalah bumi, masalah setiap negara itu sama. Dia bukan masalah politik, dia bukan masalah ekonomi. Masalah itu selalu mulai dengan problema dosa. Selalu gitu. Berkat ada, sumber daya gak sedikit. Tapi karena manusianya bobrok, bisa jadi hancur semuanya. Segala potensi pun seperti seolah-olah tidak ada. Ini yang disebut yang pemimpin-pemimpinnya di tengahnya seperti singa yang mengaum, menerkam. Jauh dari apa yang Tuhan rancangkan. Lalu ayat 26, imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Bahkan orang Kristennya ikut-ikutan. Bahkan juga hamba-hamba Tuhan ternyata tidak berkelakuan baik. Juga banyak di zaman itu imam-imam malah justru memperkosa hukum Taurat. Bukan memberitakan dan meneladankan, tapi merampas kemurniannya. Merampas keperawanan hukum Taurat. Maksudnya sudah tidak pure lagi. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Mereka nggak bisa membedakan tangan kiri dengan tangan kanan. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Nggak bisa bedain mana betul mana enggak itu. Padahal gampang sekali kelihatan. Kalau orang itu spiritually blind. Atau kalau orang itu matanya buta. Rohnya, mata rohaninya buta. Dia nggak bisa bedain. Padahal jelas loh kelihatan. Ini salah, ini benar. Kayak gini nih nggak kelakuannya nggak betul ini. Ngomong begitu orang itu gampang terpengaruh kalau orang itu tidak bertuhan. Atau orang kalau bertuhan tapi tidak berpegang teguh pada kebenaran. Hanya status doang, orang itu juga gampang sekali dihasut dengan sesuatu yang salah. Mereka tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. You see the problem, masalah sesungguhnya. Makanya gereja perlu berperan dan berdoa. Karena di ayat sebelum ini, di ibadah sebelum ini barusan, saya bacakan ayat. Jikalau umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri,
berdoa dan mencari wajahku serta berbalik dari jalan-jalannya yang salah. Aku Tuhan akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Loh, mau memulihkan negeri baik itu ekonomi lah, memulihkan negeri dalam segala sisi. Ya, kok dimulai dengan merendahkan hati itu apa hubungannya? Kok dimulai dengan attitude atau sikap hati? Kenapa dimulai dengan berbalik dari jalan yang salah? Kenapa dimulai dengan mencari wajahku dan berdoa? Ternyata problema yang dihadapi setiap negara itu selalu rohani. Kita bisa sangkali, yang penting itu perbuatan nyata. Tahukah Anda, perbuatan nyata itu bukan pangkalnya, itu ujungnya. Pangkalnya itu selalu the problem of sin. Makanya itu Tuhan mendirikan satu instansi namanya Gereja Perjanjian Baru, the New Testament Church. Kita bukan pabrik, bukan bisnis. Kita bukan politik, makanya gereja tidak boleh masuk di dalam politik praktis. Mimbar gak boleh dipakai untuk hal-hal itu. Karena ketika pemilu contohnya, maka pemilu orang yang milih ini, milih itu semua sama dalam jemaat harus digembalakan. Karena gereja mimbar ini adalah tempat memberitakan Tuhan dan memberi nurani. Tidak boleh menjadi tempat yang salah. Lalu kenapa Tuhan menciptakan gereja? Orang berkata yang penting adalah perbuatan nyata. Ya itu nyata. Semua dosa yang keliaran sekarang itu nyata. Karena masalah dosa tidak diselesaikan. Dan siapa bisa selesaikan masalah dosa? Gereja. Gereja. Dulu saya pernah sekali terkilir dengan cukup parah sampai jari saya itu bengkok. Ya, alasannya memalukan, saya berkelahi. Lalu habis itu mama bawa saya pijat tunanetra satu orang itu. Yang ini saya nggak sarankan pakai cara demikian. Tapi hari itu pokoknya oleh anugerah Tuhan, saya oke dan sembuh. Dan waktu saya lihat dia, saya udah takut, masih kecil kan, tapi nakal. Dia mau pegang jari saya udah takut. Aduh ini sakit sekali sampai bengkoknya begitu. Kena kaki orang, kena tendang. Akhirnya tahu nggak, dia nggak pegang, dia pegang cuma raba aja. Oh bengkak seperti ini. Dia tekannya itu bukan di sini. Saya lupa ya, saya masih kecil. Di sini kayak atau di mana? Bukan di jari. Tapi sakit setengah mati. Saya bilang, mungkinkah orang ini gara-gara tidak melihat maka dia salah pegang jari. Ternyata setelah dia pijet saya 1 jam, besoknya saya waras sendiri. Saya masih ingat waktu saya masih kecil itu, saya ada ujian THB. Mungkin orang-orang yang lebih berusia tahu ini. Lalu saya dikasih dispensasi sama guru, disuruh pakai pen, coblos-coblos begitu karena saya nggak bisa nulis. Karena tangan saya bengkok. Tetapi setelah ujian itu besoknya dalam 1 minggu, selesai, sembuh. Ini pinter ini. Jangan kau lihat dia buta, justru dia tahu urat di mana. Semua orang kalau lagi bengkok jarinya yang diurus. Orang lihatnya adalah perbuatan nyata. Yang penting nyatanya apa? Orang tidak melihat. Karena kita buta dengan kerohanian. Kita nggak tahu bahwa masalah manusia sesungguhnya itu jauh lebih dalam daripada ekonomi, politik segalanya. Masalah manusia yang terdalam itu in their heart. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Dari sini keluar benci, dari sini keluar korupsi, dari sini keluar cerai, dari sini keluar zina, dari sini keluar selingkuh. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut orang itu yang menajiskan, karena apapun yang masuk ke perut besok akan keluar di toilet semua. Tapi apa yang keluar dari hatinya itu yang menajiskan dia. This is where church comes in. Gereja bukan tempat politik, bukan tempat bisnis. Meskipun di gereja tetap harus ada penataan semuanya. Mau retreat segalanya ya tetap akan ada biaya segalanya. Harus hikmat menata. Supaya gereja jangan tiba-tiba menjadi gereja, jangan sampai jatuh. Gereja jangan sampai tiba-tiba jadi lemah. Gereja jangan sampai akhirnya tidak bisa melaksanakan misinya. But church bukan tempat-tempat itu. What is church for? Gereja untuk apa? Gereja adalah tempat di mana orang datang alami Tuhan. Dan di gereja orang belajar untuk berdoa bagi orang lain. Termasuk berdoa bagi bangsa dan negaranya. Gereja adalah tempat di mana orang buta rohani melihat kembali. Dia bisa tahu jinah itu mendukakan Tuhan. Bukan hanya jangan, tapi dia punya solusinya. Aku tidak perlu ini. Sekarang aku punya sukacita, Tuhan pulihkan
pernikahanku. Aku punya keluarga dan keluarga ini kuserahkan pada Tuhan. Aku dan keluargaku, kami akan melayani Tuhan. Seperti kata Yosua, berubahlah seorang pezina jadi seorang pelayan Tuhan. Yang melayani keluarganya. Church is the place where the spiritually blind, their eyes are open. Gereja adalah tempat di mana orang buta rohani dicelikan. Makanya kita nggak bisa remehkan. Orang yang suka berkata gereja begini begitu, mengcompare, membandingkan gereja dengan organisasi tertentu, loh lain fungsinya. Tapi gereja adalah rumah doa. Orang itu sendiri yang buta rohani akan dicelikkan matanya. Dan di gereja Tuhan mulai mengubah seorang pendosa. Dan Tuhan memberi dia urapan baru. Kalau dia ikut Yesus dengan benar, cepat lambat, jikalau dia dimuridkan, dia akan menjadi pendoa syafaat. Awal mula belajar doa itu kita belajar doa makan dulu, saya juga sama. Tapi kita tidak berhenti sampai makan minum kan. Hal kerajaan sorga bukan soal makanan kan. Dulu saya waktu mau doa makan itu takutnya setengah mati. Dan saya dulu masih awal-awal bertobat itu masih banyak sekali peperangan rohani dari masa lalu. Setiap kali saya mau doa untuk orang lain itu kayak, waktu setiap kali saya merem itu seperti ada orang mau tinju saya. Itu saya bukan merasa-kerasa, itu bukan halusinasi. Saya memang dulu masih bergumul dengan kuasa gelap. Tapi saya dilepaskan. Saya belajar dari doa makan. Belajar doain orang lain. Enggak langsung tapi mendoakan dalam grup. Sebut nama orang. Belajar doakan papa mama. Belajar doakan keluarga. Sampai bisa menjadi orang yang berdoa bagi negara. Gereja adalah tempat di mana Tuhan menemukan pendoa syafaat. Kalau enggak gereja, Tuhan mau temukan di mana? Di dugem. Tuhan mau temukan di mana? Di tempat di dunia sekuler. Ada, tapi tetap kan anggota gereja kan. Di mana Tuhan temukan pendoa syafaat yang akan menjadi menara doa, menjadi mercusuar, menjadi penjaga bangsanya? Gereja. Gereja. Karena Tuhan mencari seseorang yang bisa mempertahankan negeri itu di hadapannya. Bukan berarti Tuhan mau serang. Mempertahankan di negeri itu di hadapannya itu maksudnya Tuhan tuh saking sayangnya tapi kunci di tangan kita. Tuhan tuh cari seseorang yang mengerti hatinya. Dan Tuhan ajak dia partneran di Getsemaninya untuk mendoakan, mempertahankan bangsa itu di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan memang niatnya bakar ludes Sodom dan Gomora, Lot dan istri anaknya sekalian. Tuhan gak mungkin dalam cerita itu kebaktian 1 tadi saya jabarkan. Ketemu dulu sama Abraham dan curhat. Karena Tuhan berkata, akankah kusimpan berita sebesar ini terhadap sahabatku Abraham? Bukankah dia akan menjadi bangsa besar? Lalu Tuhan cerita, gara-gara Tuhan cerita, Abraham nangkep maksud hatinya. Abraham langsung dapatkan isi hatinya. Dan dia langsung bersyafaat, kalau ada 50 gimana? 45, 40, 30, 20, 10. Oke Tuhan, kalau ada 10, kau selamatkan Sodom dan Gomora. Gak ada 10, Tuhan selamatkan Lotnya. Kalau Tuhan memang niat bakar, Tuhan tidak akan temui dulu Abraham. Kenapa Tuhan bertele-tele dong? Mau selamatkan ya selamatkan. Karena Tuhan itu serahkan kuncinya ke kita. Gereja. Diserahkan ke Anda dan saya. Kalau kita kurang berdoa untuk bangsa dan negara, kita nggak akan ditembel sama orang lain. Karena umat Tuhan satu-satunya di atas muka bumi, suka nggak suka ya. Mungkin kalau saya ngomong gini ada orang yang nggak suka, mungkin bukan jemaat ya. Karena merasa kita eksklusif lah. Iya, Kristen itu jalan keselamatan. Nggak ada jalan lain. Kalau kita kurang doakan, nggak akan ada yang nambahin. Nggak ada yang top up. Defisit kita itu tidak akan terisi. Saya dorong Anda untuk sungguh-sungguh doakan, karena saya hanya ngomong sekali. Nanti minggu-minggu depan kita ngomongnya udah, kita langsung move on, lanjut kepada pewahyuan-pewahyuan berikutnya untuk pertumbuhan imanmu. Tapi saya pakai momentum ini untuk mengingatkan pentingnya anak-anak Tuhan mendoakan sesuatu yang lebih besar dari hidupnya, yaitu mendoakan negara dan bangsa. Karena sejahteranya, sejahtera kita, my friend. Kacaunya kacau kita. Ya. Kita juga kita ada di dalamnya. Tuhan mencari orang Kristen seperti itu.
Kita lihat ayat 27, pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Waduh, udah banyaklah bobroknya Israel saat itu. Dan nabi-nabinya, gak kalah heboh lagi nabi-nabi, mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu, dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan, tapi Tuhan tidak berfirman. Yeskiel sedang menyindir nabi-nabi lain, karena Yeskiel seorang nabi, tapi zaman itu ada nabi-nabi yang kasih gula-gula ke telinga orang, tidak memberitahukan apa adanya. Jadi lebih suka menyampaikan nubuatan atau firman yang bisa membuat orang suka sama mereka. Tapi menyampaikan kebenaran tidak boleh tebang pilih. Tentunya ada kebenaran-kebenaran yang membuat orang lain suka sama kita. Kalau kita mendapatkan jawaban sehari-hari dari khotbahnya misalnya. Tapi nggak boleh berhenti di situ. Saya kalau lagi olahraga, karena saya olahraga misalnya ya, yang saya paling benci apa? Kalau orang nge-gym tahu, leg day, mati aku, kayak gitu ya rasanya. Tapi entah kenapa kita balik lagi untuk disiksa. Coba bayangkan, kita kalau pilih-pilih sukanya itu-itu doang. Kalau sudah bangun kaki, bukan untuk gaya-gayaan, bukan supaya kaki kita seperti gede seperti pemain sepak bola, bukan. Tapi ternyata saya baru tahu, ya, ketika saya mulai benar-benar, karena nggak jaga gimana, traveling terus ini itu pelayanan begini jadwalnya, nggak kuat kalau nggak olahraga, nggak bisa hanya olahraga untuk jantungnya, tapi juga harus strength karena badan kita itu dipakai semua, bukan hanya jantungnya. Jadi saya harus olahraga dan saya baru ngerti loh. Kaki yang saya nggak suka, karena kalau yang lainnya olahraga nggak apa-apa, kita masih kuat. Tapi kalau kaki langsung ngos-ngosan, rasanya kalau orang nggak kuat udah mau pingsan, mau muntah. Ternyata saya baru tahu, kaki sini, betis kita ini, ternyata adalah jantung kedua. Dia memompa darah sampai ke atas sana. Jadi ternyata ada hubungannya kalau kita melatih kaki kita, itu nanti ada usia kita juga terpengaruh. Jangan remehkan orang tua yang gak pernah olahraga, jatuh kakinya patah. Itu bisa umurnya lebih pendek, kata orang, kata ilmuwan. Saya hanya baca. Kalau saya pilih-pilih, ya saya pilih aja bangun terus, lama-lama nanti jangan heran saya seperti Popeye itu loh, gede sininya. Tapi kakinya seperti biting kecil, seperti ranting. Banyak orang itu pilih-pilih firman. Sukanya itu doang. Sukanya hal-hal yang menjawab dia. Nah kalau kita begitu terus, kita tidak latih jantung rohani kita. Dan hari ini saya latih jantungnya. Detak hati Tuhan pada syafaat. Bisa Anda pulang ke rumah, Anda rasa, ini bukanlah jawaban yang kunantikan. Tapi malah justru Anda datang ke gereja dapat tantangan. Anda ngerti dan nangkap detak jantung Tuhan. Apalagi buat bangsa dan negerimu sendiri. Kita diberikan pemahaman, meskipun kita tidak tertarik, pelan-pelan kita mengerti bahwa sejahtera negeri adalah sejahteramu juga. Sejahteranya anak cucumu, sejahteranya keluargamu. Itu berpengaruh sampai ke profesi pekerjaanmu. Kalau kita pilih-pilih, maunya itu-itu aja, kita nggak akan well develop, kita tidak akan berkembang penuh dalam iman kita. Itu yang disebut sama Yeskiel, nabi-nabi ini hanya mengoles mereka dengan kapur. Penglihatan yang menipu, karena mereka hanya kasih sebagian itu aja. Itu melulu. Dan itu yang menyenangkan. Tentunya ada firman yang akan menyenangkan. Nggak semuanya itu tantangan, tetapi tidak boleh berhenti di sana. Yang kau hindari dan yang kau coba hindari, yang kita paling tidak sukai, justru bisa jadi itu jantungnya. Justru itu perlu. Yeskiel menegur para hamba-hamba Tuhan yang hanya mau satu sisi, tidak pernah mengajarkan the whole counsel of God, tidak mengajarkan seluruh nasihat Allah. Nah hari ini saya mau menyampaikan satu nasihat Tuhan, sebab saya mau suatu hari Tuhan berkata well done. Kalau saya mati suatu hari, saya mau Tuhan berkata baik sekali perbuatanmu, lengkap. Saya ajarkan kepada Anda pentingnya berdoa bagi bangsa negara. Ini bukan ide saya, ini adalah firman. Dan kita melihat sekarang ya, penduduk negeri ini melakukan pemerasan dan perampasan ayat 29, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Jadi Tuhan tahu setiap ketidakadilan. Lalu ayat 30 ini kuncinya.
Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. I love this. Ini ayat. Kayak gini-gini biasanya kita nggak akan baca. Kita bacanya, ya aku lagi gelisah, baca. Dan gelisah. Aku lagi, mungkin yang muda-muda ingin mendapatkan keyakinan bahwa aku akan dapat jodoh dari Tuhan, baca. Oh, kita di Amsal, rumah itu dari papa mama, harta dari orang tua, tapi jodoh yang baik itu adalah dari Tuhan. Dan orang yang memperoleh jodoh dikenan oleh Tuhan. Wah, yang gini kita highlight, kita garis bawahi. Nanti lama-lama jadi Popeye. Pesannya cuma segitu doang. Ini juga firman loh, jangan lupa loh. Dan ini amanah. Ini leg demo. Ini ngurus kaki yang kita gak mau. Aduh, ngos-ngosan aku. Kayak mau mati rasanya. Aku mencari, kata Tuhan. Di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok. Tuhan tuh cari di antara jemaat. Tuhan cari di dalam kota. Tuhan cari di kerumunan orang. Tuhan cari seseorang yang mau berdiri di tengah-tengah. Kata aku mencari di tengah-tengah itu dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa Ibraninya juga konotasinya adalah aku mencari seorang manusia yang mau berdiri di celah antara aku dan bangsa yang hendak kuhukum. Wow, powerful imagery. Aku mencari seorang anak manusia yang mau berdiri di celah. Itu yang maksudnya, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak. Aku mencari seorang manusia yang hendak berdiri, yang mau berdiri, yang bersedia berdiri di dalam celah antara aku Tuhan dan bangsa yang akan kuhukum. Inilah posisi intercessory yang disebut intercession. Bukan hanya doa biasa, doa makan, itu doa syafaat. Kata syafaat bukan berarti orang fasilida. Syafaat itu artinya orang yang ambil tanggung jawab itu. Aku berdiri di tengah-tengah dalam doa antara Tuhan dan bangsaku. Ini ayat, Tuhan cari orang itu. Saya baca lagi, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya apa? Dari sini kita tahu Tuhan itu tidak pernah berniat memusnahkan siapa-siapa. Dia tidak pernah bersuka cita, bergembira karena kematian orang fasik. Yang dia kehendaki dan rindukan adalah pertobatan mereka. Kenapa kau harus mati? Ada ayatnya di Yeremia. Why do you have to die? Kenapa kau harus mati hai orang fasik? Bukankah lebih baik kau bertobat supaya aku ampuni? Jadi Tuhan berkata, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan. Tetapi saya sedih di sini. Look, aku tidak menemuinya. Bukan berarti orangnya nggak ada. Semua orang sibuk pada keinginan dan kebutuhannya. But I don't find any. Waktu saya baca ini saya nangis loh. I may not be the best candidate. Aku bukan kandidat yang terbaik. Here I am. Ini aku Tuhan. Ini aku. Yes, saya kan gitu. Ini aku, terus aku. Saya waktu kecil, nanti jangan panggil saya gitu loh ya. Saya kecil itu punya satu nickname. Karena dulu kecil kan saya memang telat ini. Apalah delay, speech delay apa. Delay semua. Saya ini orangnya delay dulu. Karena dikira harus masuk ke sekolah luar biasa. Saya dianggap anak yang terbelakang. Jadi sama kakek, sama nenek saya itu dipanggil pakai bahasa Hakka. Saya ini orang kayak angong. Jangan manggil itu lah, awas. Angong itu artinya, aduh, ya ini maksudnya itu ini bukan mengutuki menjelekkan karena kami bukan orang Kristen, keluarga kami waktu itu. Jadi ini adalah kata-kata sebenarnya kata-kata sayang, tapi ya namanya orang dulu bahasanya lucu. Aduh si bodoh ini, si bodoh. Angong itu artinya bodoh. Angong gitu ya. Akhirnya saya waktu angkat tangan, waktu saya baca ayat ini aku tidak menemuinya. Saya angkat tangan, saya rasa seperti angong.
Saya rasa seperti orang bodoh menawarkan diri ke Tuhan. Saya bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kalau orang lain gak mau, aku mau. Kalau orang lain gak mau, aku mau. Angkat tangan. Dan sungguh-sungguh serius loh. Jangan angkat tangan kalau gak serius. Setelah itu saya kerap kali itu disuruh doa bagi bangsa negeri. Kadang-kadang jamnya gak tanggung, kadang jam 3 dibanguni, suruh doa. Tapi Tuhan tidak pernah hutang tidur sama saya. Tuhan selalu kasih saya tidur nyenyak. Si Angong ini menawarkan diri. Saya nangis waktu baca ini. But I don't find any. Umatnya ada berapa banyak? Itu tadi disebut pemimpin, pemuka, nabi segala. But I don't find anyone. Ini jadi masalah kita. Mungkin hari ini yang kita tuai tidak seberapa. Atau justru kita tuai yang salah. Mungkin 10 tahun ini, really, Christians haven't prayed for their nation. Akhirnya kita struggle kan? Di dalam perkara besar. Padahal kita sudah sukses di perkara kecil. Boom, ditelan begitu aja. Oleh karena kekacauan yang kita tidak berdaya untuk lawan. Hari ini kita disadarkan. Saya tidak ngomong ke belakang, saya ngomong ke depan. Ayo, mumpung sekarang pewahyuannya ini tangkap basah-basah. Doakan supaya 10 tahun kemudian bangsa Indonesia menuai perkara-perkara Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya suruh doa. Kalau kita nunggu ekumenis semua kumpul ada event berdoa bersama seluruh gereja. Setahun gak tentu ada sekali. Dan gak tentu itu pun nanti doa sungguhan. Kalau gak semuanya seperti konser. Harusnya setiap gereja memulai kesadaran. Dan saya mulai dulu. Mungkin kita bukan gereja ke-1 yang memulai ini. Tapi saya mau memulainya. Saya sebagai gembala sidang saya tanggung jawab di depan Tuhan. If you don't find any. Kalau engkau tidak menemukan siapa-siapa. Coba cari sekali lagi Tuhan. Di gereja yang kau percayakan kepada hamba untuk gembalakan. Find them. Semoga di sini ada angong-angong berikutnya. Ya. Coba katakan kanan kirinya A. Enggak, jangan. Katakan kanan kirinya. Andakah orangnya? Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ngomong sama Tuhan. Di gereja yang ku gembalakan Tuhan. Carilah. Setelah aku menyampaikan firman ini meneruskan lidah bibirmu, semoga kau menemukan beberapa di antara mereka akan serius menjaga negeri yang berdiri di antara celah, di celah antara Allah dan manusia, mempertahankan negeri itu, mempertahankan suatu bangsa di hadapanku. Nomor 1, Tuhan tahu segala dosa, kerusakan dan ketidakadilan di negara kita. Jadi Tuhan tahu. Tuhan tahu semuanya. Saya curiga, sometime, waktu kadang-kadang saya berdoa dalam syafaat, disuruh Tuhan doa, baik waktunya saya tentukan waktu saya saat teduh sendiri, atau waktu-waktu yang tidak tentu ketika Tuhan, misalnya tadi saya ceritakan di tengah-tengah tidur saya, dibangunkan untuk berdoa sebentar. Kadang-kadang waktu saya doa ya, saya bisa merasa gelisah, padahal saya tidak ada masalah. Hari itu saya nggak ngalami suatu masalah yang membuat saya gelisah. Tapi saya bisa gelisah. Jangan-jangan saya curiga dalam bahasa lidah saya, mungkinkah hanya Tuhan yang tahu, hanya Roh Kudus yang tahu. Karena Bapa, Allah akan mengetahui maksud Roh Kudus itu, Roma 8. Ketika dia berdoa dengan keluhan tak terucapkan, dia sedang mendoakan orang-orang kudus. Dan tentunya dalam mendoakan orang kudus, dia juga pasti mendoakan orang-orang yang akan dikuduskan. Orang-orang yang masih belum bertobat hari ini. Saya berdoa itu bisa rasa gelisah luar biasa. Gelisah luar biasa. Saya rasa mungkinkah saya sedang menyebut satu-satu dosa itu, to renounce it dalam bahasa Inggrisnya, untuk memutuskan itu. Tuhan tahu loh segala dosa, kerusakan, ketidakadilan di negara kita. Untung saya tidak tahu semua. Kalau saya tahu semua mungkin saya nggak akan tahan. Iman saya tidak sekuat itu. Tapi yang penting kita harus tahu dulu bahwa Allah tahu kebusukan dan semua rahasia orang yang ada di setiap bangsa. Dan Tuhan tahu kutuk itu dimulai dari sumur mana. Tuhan tahu semuanya. 2, Tuhan mencari orang Kristen yang mau berdiri di celah, yang membawa masalah bangsanya kepada Tuhan. Bukan yang jadi masalah loh ya. Atau bukan yang nambahin masalah. Itu orang Kristen udah banyak yang kayak gitu. Yang orang gak Kristen juga banyak. Tuhan tidak mencari orang yang melihat masalah. Kalau melihat masalah aja, semua orang bisa. Siapa gak bisa hanya melihat masalah? Kita hanya bisa menunjuk dengan jari, tuding sana, ini masalah, ini masalah, ini masalah.
nggak hanya bicara tentang ini sebagai benda, ini juga sebagai manusia, orang itu masalahnya, ini perkara ini masalahnya. Kita hanya bisa menuding, nggak membawa perubahan. Bahkan sekalipun kalau kita berada di posisi yang strategis untuk bisa menuding seseorang dan mengubahkan, seperti Daniel, seperti Esther, seperti Yusuf, mereka harus berdoa minta kuasa Tuhan untuk mengubahkan. Mereka tidak bisa berdasar gagah perkasa kemampuan mereka. Karena mereka tahu dalam menjalankan otoritas yang sah, tetap juga ada peperangan rohani di belakang. Doa itu tetap sarana untuk mengubah. Apalagi orang yang tidak punya posisi yang tepat, yang hanya menuding, hanya menunjuk, yang hanya nimbrung sekalian dan aji mumpung. Tuhan tidak mencari orang kayak gitu, sudah banyak. Itu pasaran, obral. Dan seperti itu, murahan. Yang langka adalah Tuhan, yang langka adalah orang yang membawa, bukan hanya melihat masalah bangsanya, tapi membawa masalah bangsanya itu dalam roh doa kepada Allah. Nah, that's different. Ya, yang poin ketiga ini sebuah pertanyaan. Ketika Tuhan mencari pendoa syafaat untuk mempertahankan Indonesia, apakah dia menemukan kita? Semoga. Ya, 3 poin sini Anda tulis. Sekarang sudah cukup pengajarannya, kita bangkit berdiri. Kami berdoa bagi bangsa dan negeri kami. Kami tahu Tuhan, Indonesia akan pulih. Dan kami bersyukur kami tinggal di dalam berkat-berkat Allah. Makasih untuk jemaat yang berdoa syafaat. Kau semakin dewasakan dari ibadah 1 sampai ke 5. Tidak ada satupun yang terkecuali. Masing-masing kau jamah, kau urapi, kau jadikan kami ya Tuhan Yesus partner-partner kerajaan sorga di dalam doa. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertaimu. Dia yang selalu mengajakmu di Getsemani untuk berdoa. Dia tidak akan meninggalkanmu di kehidupan sehari-hari. Tuhan beserta, dalam nama Yesus, haleluya. Amin.